kemarin itu saya wawancarai Pak Tatang Kuswara. Beliau kemungkinan meninggal di set saya. Itu panik luar biasanya seperti itu. Tapi itu nggak pernah terjadi. Mungkin saya nggak tahu kalau terjadi di talk show lain. Tapi buat saya itu, kalau saya ditanya orang, itu adalah pengalaman saya yang paling luar biasa gitu. Melihat seorang pahlawan meninggal setelah bicara sama saya dan di set saya. Tapi itu membuat saya belajar satu hal, bahwa setiap manusia itu bisa dipanggil kapan saja, dan kita nggak pernah tahu kapan dan di mananya. Ini maaf nih Om ya, tapi itu bisa terjadi pada saya, bisa terjadi pada Om. Betul. Dan saya tahu Om bahwa Om juga punya penyakit jantung. Iya. Sampai saya sekarang. sudah pernah di bypass. Tahun 2005 saya di bypass. Sudah pernah di bypass? Iya. Sekarang keadaannya Om? Sejauh ini oke. Hasil lab kemarin baru aja 2 hari yang lalu juga bagus. Bagus? Iya. Tapi yang mau saya tanya gini, saya pernah nanya sama Om, kenapa Warkop tidak dibikin penerusnya? Om mengatakan bahwa ya itu tidak bisa karena Warkop ya Warkop. Dan Om mengatakan bahwa walaupun hanya tinggal seorang Indro, Warkop itu tetap ada. Tapi apabila satu saat Om meninggal dunia, habis dong Warkop. Iya. Habis. Sudah gitu saja. Dalam artian ini kan, kalau ketika saya udah nggak ada, berarti kan kita melihatnya bahwa Warkop sebagai sebuah seni pertunjukan kan. Ketika saya nggak ada ya mungkin selesai. Tetapi kan masih ada film-film yang betul, selalu tapi bisa kan diputar. konsep selesai itu sebenarnya nggak enak kan? Kenapa Betul, tidak dibuat penerusnya? Nah justru itu, ini yang saya katakan. Tetapi buat anak-anak kami, buat keluarga kami, Warkop tetap ada karena mereka akan melekat di anak-anak kami. Mereka punya semangat Warkop, mereka punya tujuan hidup yang seperti ditata oleh Warkop. Saya nggak ngerti, semangat Warkop itu apa maksudnya? Semangatnya Warkop bahwa semuanya terencana. Anda mungkin nggak terlalu tahu bahwa ketika kita memilih film misalnya, kita research kita mempelajari lah, research kayak gitu selama 1 tahun. Apa sih film ini? Harus seperti apa sih kita? Siapa sih pemilik film? Artinya customernya. Sampai keputusan bahwa menengah bawah. Oleh karena itu di film kita pilih betul bahwa slapstick. Karena pada saat itu hasil ini kita, artinya gitu. Saya pengen ngomong bahwa semua hal yang kita kerjakan itu, kalau saya nggak boleh bilang itu akademis, tetapi setidak-tidaknya bahwa kita berpikir, kita siap, kita merencanakan itu semua. Dan menurut saya hidup harus seperti itu. Dan itu adalah Warkop? Iya, itu Warkop. Tetapi kalau kita ngomong soal tadi, kita melihat sebuah seni pertunjukan, kebetulan kami, saya dan Warkop itu percaya betul bahwa seniman itu nggak bisa digantikan, nggak bisa di-create. Saya nggak percaya ada yang bisa meng-create orang yang akan bisa menggantikan Deddy Corbuzier, karena saya menganggap Anda seniman, bukan sekedar magician ya. Enggak. Anda lebih pada seniman. Anda bisa meng-create segala macam untuk magic itu. Dari mana? Dari kesenian. Dan tidak akan pernah walaupun di-create oleh siapa. Walaupun Anda didik orang? Tidak akan pernah. Anak Anda sendiri Anda didik? Tidak akan pernah. Tidak bisa Kartika gantikan. bisa menggantikan, Kartika seorang pelukis, bisa menggantikan ayahnya seorang Avandi. Dia pelukis hebat, tetapi tidak akan pernah bisa menggantikan Avandi. Gepeng pernah bisa digantikan oleh Tatang anaknya. Mukanya segala kelakuannya ngomongnya sama persis. Apa yang menyebabkan nggak bisa digantikan? Itulah seni. Seni itu sebuah kejujuran. Seni Saya itu percaya sebuah itu. kejujuran. Iya. Anda nggak seneng lawak, nggak akan Anda melihat lawak, nggak akan Anda memaksakan diri. Anda jujur-jujur aja pada diri sendiri. Kita lihat dari luar ya. Penikmat lukisan abstrak, dia nggak akan pernah melihat yang natural. Jadi artinya bahwa Warkop nanti akan selesai. Dalam artian memang sudah tidak ada personel Tapi lagi. kita tahu, saya tahu bahwa ada P-Project, ada Project Pop contohnya. Ya. Nah, itu kan menggenerasi sebenarnya. Mereka mempersiapkan itu. Tapi apakah selevel antara Project Pop, Project P dulu ya? Ya. Dengan Project Pop, beda-beda. Beda-beda. Oke, gimana kalau membentuk grup baru yang berbeda dengan Warkop? Itu masih ada kemungkinan. Tapi jangan diharapkan bahwa grup ini benar-benar setara dengan Warkop.
Bisa saja mungkin lebih. Tetapi saja tidak mungkin akan pernah seperti warkop. Oke, baik. Kalau saya bicara tentang warkopnya sendiri, Om, yang saya tahu ya, saya sering mendengar cerita dari Om juga. Yang saya tahu bahwa ketika Om Kasino meninggal, Om Dono meninggal, itu sampai habis-habisan dari harta dan sebagainya. Betul tidak? Kalau saya boleh jujur, iya. Iya, walaupun akhirnya juga kita dulu kita ada di sebuah sebuah PH, akhirnya mereka mengasuransikan kita. Gitu. Jadi ketika Mas Dono agak mendingan, tapi ketika Mas Kasino, iya. Sampai sehabis itu? Iya. Gara-gara penyakit? Ya, walaupun tidak habis-habisan dalam arti terus nggak bisa makan. Ya, bisa. tapi harta simpanan dan Mas Kasino dan istri menjual mobil, menjual aset semua. Dan harus diakui bahwa kebetulan keluarga Mas Kasino dari pihak istrinya juga berada sehingga bisa terbackup juga, dan kebetulan mereka keluarga dokter jadi juga terbackup. Kalau waktu Mas Dono itu benar-benar udah tercover asuransi, dan asuransi yang benar-benar. Kalau dulu kan kita memang masuk asuransi tapi ya istilahnya nggak ngarepin gitu, jadi ya kecil-kecilan aja kayak gitu, nggak terbackup. Nah, pada saat Om Kasino sakit, katanya Mas Indro dan Om Dono gantian jaganya tiap hari. Iya, terakhir. Mas Dono tuh orang yang paling takut kalau saudaranya temannya sakit, dia nggak akan mau. Tapi ketika dia udah punya perasaan nggak enak, sekitar sebulan sebelum meninggal, itu Mas Dono yang ambil over. Meninggalnya Kasino di mana? Di rumah sakit RSCM. Anda lihat? Sebetulnya harus saya lihat karena itu waktunya saya sebetulnya jaga. Kenapa tidak lihat? Ini nggak tahu kenapa ya, entah ini. Saya kebetulan orang yang nggak percaya gitu-gitu, tapi saya harus cerita bahwa nggak tahu kenapa anak saya laki waktu itu masih kecil, dia nangis terus. Nggak tahu kenapa, nangis terus, bahkan dalam keadaan merem dia nangis. Malam itu. Nah, saya paling nggak bisa masuk ke rumah sakit yang ada lorongnya. Ayah saya meninggal di rumah sakit yang ada lorongnya, ibu saya meninggal di rumah sakit yang ada lorongnya. Akhirnya mertua segala, akhirnya Kasino. Mas Kasino pun harus meninggal di rumah sakit yang ada lorongnya kayak gitu. Dan saya dari mulai sakit saya selalu harus ditemanin, minimal sampai kamar. Saya nggak bisa tuh ngeliat lorong kayak gitu, bukannya takut, bukan nggak tahu langsung ya. lemas trauma kayak. Kalau Om, saya nunggu istri saya, sementara istri saya harus nidurin anak saya. Jadi tidak melihat pada saat meninggal. Jadi ini kan Kasino di lorong itu kan kamarnya, sementara ICU-nya di atas gitu. Nah, ketika pas sampai depan kamarnya saya dapat telepon. Udah datang? Sudah sampai di depan kamarnya. Kasino nggak ada. Jadi saya kurang berapa menit. Apa yang Om waktu itu ketika terima telepon lalu? Saya udah parah, saya udah kacau gitu. Saya udah lari, udah deh, saya udah nggak ngerti apa-apa. Akhirnya malah istri saya ketinggalan, saya lari kenceng-kencengnya ke ICU. Cuma ada yang nungguin sepupunya waktu itu. Oke, ketika Om Dono meninggal? Mas Dono meninggal, saya di situ, saya panggil semua saudaranya, saya panggil semua anak-anaknya, bahkan sahabatnya Mas Dono, kita melihat, kita melepas hilangnya. Om ada di sana? Ada di sana. Saya bahkan lihat lepas saya nyocokin ke jam dan saya cocokin ke dokter, benar. Kata-kata terakhirnya apa? Itu mulai serangan dan dokter udah bilang give up itu subuh. Saya ke sana, ke rumah sakit. Istri saya di belakang Mas Dono nggak bisa tidur karena dadanya kan yang kena kanker, jadi dia duduk posisinya. Istri saya baca Yasin. Mas Dono ngeliat, Nita ya? Iya. Terima kasih ya Nit. Terima kasih ke Nita, ke istri saya. Dia bilang, saya tahu saya mau berangkat dan saya ikhlas sebetulnya, tapi saya takut.
Saya belum, kan istrinya udah meninggal duluan. Saya takut anak saya yang paling gede belum bisa pegang adik-adiknya. Saya hanya bilang, Mas, Allah itu selain maha penghukum, maha semuanya, juga maaf saya emosi kalau juga maha pemelihara kan. Jadi percayalah itu, Mas. Saya tahu keluarga Mas Dono hebat semua, kan keluarganya bagus dosen segala macam. Saya nggak kepengen mengecilkan itu. Saya bukan mau merampas hak-hak. Tapi saya bilang, kalau anak saya makan, anak Mas Dono makan. Kalau anak saya sekolah, anak Mas Dono sekolah. Itu janji saya. Saya hanya ngomong itu. Dia bilang, makasih. Dia ngomong kayak gitu. Itu terakhir beberapa jam sebelumnya. Itu jam 5 pagi sekitar. Mas Dono meninggal jam 00.50. Dan itu Om lakukan? Kenapa? Dan itu terjadi, Om? Pada saya? Enggak. Mereka orang-orang hebat. Mereka anak-anak yang hebat. Jadi Mas Dono salah. Dan saya yakin Mas Dono sekarang tersenyum gembira gitu. Anak Mas Dono yang pertama udah kerja, udah hebat, udah menikah. Yang kedua bahkan sekarang sedang ambil doktor di Swiss. Dan kemarin 2 kali dapat the best student dari Jepang dan Amerika. Terus anak yang ketiga juga baru aja lulus dari UI. Jadi mereka anak-anak yang hebat, anak-anak yang bisa mengangkat derajat orang tua. Saya yakini itu. Kalau seandainya memang terjadi harus Om yang urus, gimana? Nggak apa-apa. Senang-senang aja saya orang yang mungkin sok pengen berusaha mikir yang hebat gitu ya. Tapi saya sebetulnya simple ya, sederhana aja. Anak saya itu sebetulnya diempanin sama kasarnya gitu ya, diempanin juga sama Dono Kasino kan. Orang saya bertiga, saya nggak pernah pisah. Kita nggak pernah pisah. Selalu nyari makan bertiga gitu. Jadi apapun yang terjadi, ntar anak itu tetap diberi makan oleh warkop. Oh iya. Dan Anda adalah warkop. Iya. Tadi menarik sekali ketika Om bicara tentang kasino dan Dono. Ini saya mau tanya, mungkin pertanyaan saya agak konyol, tapi seandainya Om meninggal, ya, ingin ada siapa di situ? Ya tentunya saya pengen ada keluarga saya. Ya. Ya, syukur-syukur bisa anak-anak yang warkop. Nah itu maksud saya. Syukur-syukur bisa itu. Walaupun saya tahu mereka semua pasti. Tapi apakah kalau Om meninggal misalnya satu saat, ingin ada keluarga warkop itu datang melihat? Ada keinginan untuk itu. Kenapa? Karena itu semua udah keluarga saya. Udah keluarga saya. Saya masih nggak ngerti. Sedekat apa sih sebenarnya? Kenapa? Warkop tuh jangan dilihat seolah-olah deket banget. Begitu juga saya sama anak-anaknya warkop. Warkop tuh orang mikirnya kompak banget dalam artian lebaran juga saling mengunjungi atau kita bikin arisan. Enggak. Warkop nggak percaya simbol itu gitu. Warkop lebih percaya pada sebuah ikatan batin, ikatan semangat. Oke. Iya. Jadi begitu juga kami anak-anak. Pertanyaan saya terakhir, sebentar. Seandainya Om sudah tidak ada lagi, Om pingin anak-anak muda ini mengingat warkop sebagai apa? Kalau sekarang orang mengingat warkop melihatnya Om Indro pasti. Tapi satu saat Om tidak ada, warkop ini pinginnya dilihat mereka apa? Grup lawak kah? Susah saya kalau disuruh tanya kayak gitu, karena sebetulnya itu cita-citanya warkop. Warkop itu kepingin dilihat sebagai sebuah negara. Kita kompak, kita punya nasionalisme, kita punya kejujuran, kita punya keyakinan terhadap apapun. Saya sebetulnya itu aja. Saya kalau ditanya misalnya, warkop itu satu kata apa? Negara. Karena memang seharusnya negara seperti itu. Mas Dono, Mas Kasino pernah 3 tahun nggak ngomong, tapi kita tidak pernah bubar. Kenapa? Iya, Mas Dedi nggak perlu harus senang sama saya. Mungkin bisa aja benci sama saya. Nggak apa-apa.
Saya nggak boleh protes juga. Saya juga nggak perlu senang sama Anda. Tapi ketika Anda kemudian nonjok saya tanpa masalah, itu menjadi masalah. Dan menurut saya itu gila, nggak sehat, nggak waras. Bisa tanggap itu. Gila, tidak sehat, dan tidak waras. Iya. Jadi Menurut ketika saya, kita nonton Warkop yang tertawa dengan slapsticknya semua dan sebagainya, justru itu adalah perilaku orang-orang waras harusnya dibandingkan orang-orang yang sedang ribut-ribut sekarang entah kenapa itu. betul. Oke. Menarik sekali ya. Yang kita lihat menjadi sebuah kekonyolan itu sebenarnya adalah kalau Indonesia bisa seperti itu, itulah negara ya. Iya. Dan itu adalah Warkop. Iya. Tapi saya yakin apapun. Ini bukan sok ya. Ya. Makanya tadi saya katakan sebelumnya, sebetulnya cita-cita kami seperti itu. Oleh karena itu kita punya misi. Kita kepingin bener bangsa ini seperti kita. Oleh karena itu lu jangan cuma ngomong, kita buktiin yang kecil dulu. Kita bisa nggak kompak? Kita bisa nggak punya komitmen? Kita bisa nggak punya nasionalisme kecil? Kita buktikan itu. Dan Anda pernah mengatakan bahwa seniman itu, pelawak seniman itu adalah pekerjaan yang paling jujur. Iya. Berarti lebih jujur dibandingkan para politikus. Maaf nggak bisa dibandingkan kalau sama yang itu ya. Oke. maaf bener maaf. Oke. Buat saya terhina kan. Baik, mari kita sambut, ini adalah Indro dan L2. Silakan Om.